kamu mah janji-janjinya cuman wacana. Katanya mau begitu, tapi ternyata cuman wacana. Bikin semua rencana cuma jadi wacana. Punya banyak agenda, semuanya cuma jadi wacana. Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan bagaimana? Tujuan tanpa rencana itu hanya wacana. Hampir setiap hari kita memproduksi kata, kalimat dengan kata itu, wacana. Tapi pernah tidak kita berpikir sebetulnya makna wacana itu apa? Kadang-kadang kalau misalnya melihat penggunaan di masa sekarang, wacana itu hanya bermakna rencana yang tidak terrealisasi. Tapi apakah seperti itu linguistik memandang kata wacana? Jika Anda membaca 100, 1000, atau bahkan 1 juta buku tentang wacana, Anda akan mendapatkan 1 juta, 1000, 100 definisi juga tentang wacana. Dan bisa saya pastikan bahwa semua definisi itu berbeda-beda. Sampai kita bingung mana sebetulnya yang dapat menjadi definisi yang valid tentang apa itu wacana. Wacana dalam perspektif yang paling umum itu dipahami sebagai salah satu linguistic units atau satuan bahasa. Selama ini linguistik terbiasa mengenal ada 7 satuan bahasa, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Satuan bahasa yang terkecil adalah fonem. Fonem ini unit bunyi yang paling kecil sebetulnya. Bila kita menggunakan kata-kata bunyi-bunyi dari mulut kita, maka pada hakikatnya kita menggunakan fonem-fonem. Fonem-fonem yang kemudian bergabung dan membentuk makna. Dan fonem itu sebagai unit terkecil akhirnya berfungsi membedakan makna. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia ada kata bola dan kata pola. Bola dan pola hanya berbeda satu fonem, yaitu fonem B dan fonem P. Maka dapat dilihat bagaimana fonem membedakan dua kata tersebut, membedakan kata bola dan kata pola. Kemudian unit yang kedua ada yang disebut morfem. Morfem ini unit yang dianggap di atas fonem. Morfem ini adalah satuan bahasa terkecil. Jadi kalau fonem itu adalah satuan bunyi terkecil, maka morfem adalah satuan bahasa terkecil. Dan kemudian morfem ini mengandung makna atau mengandung unsur-unsur yang dapat mendukung makna. Makna morfem ini cenderung stabil dan tidak bisa lagi dibagi-bagi. Misalnya kata lihatlah memiliki 2 morfem. Pertama morfem lihat sebagai morfem yang bebas dan berdiri sendiri juga memiliki makna sendiri. Tapi ada juga morfem lah yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus terikat pada morfem lihat. Lihatlah memiliki makna yang imperatif, seperti kita menyuruh ke orang lain. Lihatlah. Tapi kata lihat saja tidak memiliki makna imperatif. Itu bisa berarti ajakan atau bisa juga pernyataan. Saya lihat ada kambing di sana. Satuan bahasa di atas morfem adalah kata. Kata ini adalah satuan bahasa yang memiliki pengertian. Kata itu terdiri atas deretan bunyi-bunyi yang bergabung dan kemudian kalau dalam tulisan dia adalah deretan huruf-huruf yang dipisahkan dengan spasi. Satu kata bisa jadi diapit oleh 2 spasi, memisahkannya dengan kata sebelumnya atau mendahului kata sesudahnya. Kemudian kata yang bergabung itu disebut frasa dan frasa ini adalah satuan bahasa di atas kata. Frasa ini adalah satuan bahasa yang berupa gabungan kata-kata, namun kata tidak memunculkan pengertian yang baru atau berbeda. Nah, misalnya kaki meja. Kaki meja ini bermakna pilar-pilar yang menopang meja. Di atas frasa ada klausa. Klausa sebagai satuan bahasa di atas frasa merupakan satuan bahasa atau kelompok kata yang memiliki satu pesan. Oleh karenanya, klausa sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Kemudian di atas klausa ada satuan yang disebut kalimat. Kalimat ini adalah satuan bahasa yang terdiri atas klausa, sekurang-kurangnya satu klausa atau lebih. Kalimat seperti saya makan nasi, saya memakan nasi adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa karena di sana hanya ada satu subjek dan satu predikat. Akan tetapi jika ada kalimat yang bunyinya saya memakan nasi dan adik saya memakan roti, maka dapat dilihat bahwa di sana ada 2 klausa karena ada 2 subjek yakni saya dan adik saya. Kemudian ada predikat memakan. Memakan pada
klausa yang pertama dan kemudian memakan pada klausa yang kedua. Nah, wacana dalam perspektif linguistik itu adalah satuan bahasa yang posisinya di atas kalimat, dia melampaui semua satuan-satuan bahasa di bawahnya dan memiliki unsur-unsur yang tidak dapat dijabarkan hanya dengan teori-teori linguistik. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, jika Anda membaca banyak buku wacana, maka Anda juga akan mendapat banyak definisi yang bisa jadi berbeda-beda antara satu definisi dengan definisi yang lainnya. Tapi sekurang-kurangnya, linguistik sudah memetakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Istilah wacana tidak hanya digunakan dalam bidang studi linguistik untuk merujuk pada satuan bahasa yang lebih dari kalimat. Pada disiplin-disiplin ilmu lain, istilah ini juga digunakan dengan berbagai batasan dan definisi yang beragam. Sebagai contoh, pada ilmu komunikasi, pada ilmu sosiologi, juga mengenal istilah wacana dengan penggunaan dan definisinya sendiri-sendiri. Dalam bahasa Inggris, biasanya padanan yang diyakini setara dengan kata wacana ini adalah discourse. Kata discourse ini sendiri diperkenalkan oleh Zelig Harris pada tahun 1952. Ketika Zelig Harris membuat laporan tentang transformational grammar. Setelah dekade 1960-an, penggunaan istilah discourse lebih meluas lagi dan kemudian juga banyak pengkaji-pengkaji wacana yang mulai menyadari bahwa dalam komunikasi sosial, dalam realitas sosial sehari-hari, orang-orang berbicara dengan banyak makna-makna yang tidak dapat dipetakan secara sederhana. Ada banyak variabel yang melingkupi dunia komunikasi kita. Ada banyak aspek-aspek yang terkait dengan komunikasi kita. Maka hari ini kita memahami wacana sebagai pendekatan untuk analisis segala macam event atau peristiwa yang bersifat semiosis atau juga bersifat verbal, juga bersifat tekstual, juga bersifat lebih umum lagi, segala bentuk penggunaan bahasa dalam realitas sosial. Oleh karena itu, analisis wacana atau discourse analysis dalam bahasa Inggris memiliki banyak objek seperti teks, teks tertulis maupun teks lisan. Kemudian juga percakapan atau juga ada event yang sifatnya komunikatif. Hal itu pun ternyata tercakup dalam kajian wacana. Pada dekade 1970-an, istilah discourse itu mulai masif digunakan dalam sub-disiplin linguistik seperti psikolinguistik, sosiolinguistik, dan pragmatik. Banyak pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk menganalisis wacana. Misalnya untuk wacana percakapan, kita mengenal ada yang namanya conversation analysis atau analisis percakapan. Dan pada dekade selanjutnya, terobosan yang lebih besar dalam kajian wacana itu dilakukan oleh Michel Foucault. Sejak dekade 1970, karya-karya Foucault ini memiliki dampak yang sangat besar pada analisis wacana dalam berbagai disiplin sosial ataupun humaniora. Dewasa ini, dalam semua disiplin ilmu sosial maupun humaniora modern, hampir semuanya mencakup berbagai pendekatan dan juga definisi yang dipengaruhi oleh kerja-kerja Foucault di tahun 1970-an ini. Berbagai konsep teoretis tentang wacana juga sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Foucault tentang wacana. Kompleksnya istilah wacana juga berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis wacana menyebabkan lahirnya berbagai tradisi dalam kajian wacana. Hingga kemudian lahir critical discourse analysis atau analisis wacana kritis yang dipelopori diantaranya oleh Norman Fairclough, Ruth Wodak, dan juga Teun Adrianus van Dyck. Pada dekade 1990-an, para penggiat Critical Discourse Analysis, atau kita sebut CDA, atau analisis wacana kritis, AWK dalam bahasa Indonesia, itu seperti menarik garis batas yang tegas antara kajian yang mereka sebut sebagai Critical Discourse Analysis itu dengan kajian Discourse Analysis yang original. Apa sebetulnya perbedaan yang paling signifikan di antara analisis wacana kritis dan analisis wacana? Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang mudah untuk langsung dijawab, karena istilah-istilah ini dan juga metode-metodenya sebetulnya digunakan dengan cara yang berbeda. Kemudian, kedua perspektif ini juga memiliki akar yang berbeda.
memiliki sejarah yang berbeda di tempat yang berbeda dalam berbagai disiplin penelitian yang senantiasa berubah atau mengalami dinamika seiring perjalanan waktu. Kedua istilah ini, analisis wacana dan analisis wacana kritis, telah didefinisikan secara terpisah dan sebagai perbandingan. Akan tetapi, jika kita bertanya kepada 10 orang pakar wacana, apakah bedanya analisis wacana kritis dan analisis wacana, kita mungkin akan mendapatkan juga 10 jawaban yang berbeda. Selain itu, ada banyak orang yang juga menganggap bahwa kedua istilah ini sebetulnya merujuk pada hal yang sama. Analisis wacana kritis dan juga analisis wacana dapat digunakan secara tumpang tindih atau bergantian atau interchangeably kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini bisa jadi benar, terutama jika kita melihat di Inggris dan di Eropa dan juga dalam penggunaannya pada disiplin-disiplin yang berbasis linguistik. Di Amerika Serikat mungkin lebih banyak ditemukan pada disiplin ilmu yang memiliki tradisi dengan teori-teori sosial yang kuat, seperti sosiologi dan antropologi. Dalam hal ini, baik analisis wacana maupun analisis wacana kritis sama-sama menggunakan analisis kritis pada penggunaan bahasa. Secara pribadi, saya menganggap analisis wacana atau discourse analysis, AW atau DA dalam bahasa Inggrisnya, sebagai istilah yang memayungi semua tradisi kajian wacana. Dengan kata lain, saya menganggap bahwa analisis wacana juga mencakup analisis wacana kritis. Dan ini dengan sendirinya juga mencakup semua bentuk kajian-kajian wacana, seperti analisis percakapan, sosiolinguistik interaksional, pragmatik, dan lain-lain. Apa yang saya katakan ini sebetulnya bukan saya katakan dengan asal bunyi. Penggunaan ini, istilah ini yang memayungi semua kajian wacana sebenarnya mirip dengan bagaimana pertama kalinya istilah analisis wacana atau discourse analysis digunakan di akhir dekade 1970-an dan awal 1980-an. Dewasa ini, kajian-kajian wacana atau analisis wacana yang tidak pakai kata kritis di belakangnya atau yang tidak pakai kata critical di depannya kalau dalam bahasa Inggris, itu biasanya menghindari memasukkan elemen-elemen sosial dan politik. Ini untuk menarik garis batas yang tegas sebetulnya antara analisis wacana dan analisis wacana kritis. Akan tetapi, karena disiplin ilmu komunikasi juga hakikatnya sebenarnya meminjam istilah diskurs, istilah wacana dari linguistik, maka bahasa tetap menjadi elemen yang penting dalam kajian ini. Dengan kata lain, Anda dapat mendefinisikan sendiri apa itu wacana. Tapi satu hal yang perlu kita sepakati, bahwa wacana adalah satuan bahasa atau linguistic units yang berada di atas semua satuan bahasa lain yang lebih kecil, mulai dari fonem, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Anda juga dapat menyatakan definisi yang telah Anda buat itu sendiri dalam karya-karya atau praktik-praktik studi wacana Anda. Dan tidak perlu memaksakan asumsi atas definisi tersebut kepada orang lain. Setiap orang berhak memiliki definisinya sendiri tentang wacana, selama definisinya dibangun di atas teori-teori yang tepat dan benar juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi wacana bukan cuma sekedar wacana. Wacana adalah apa yang kita lihat, kita alami, dan kita saksikan setiap hari. Apa yang dapat dianalisis dengan analisis wacana maupun analisis wacana kritis.